Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku semua yang saya hormati, Ketua DPD PAN Sleman, Saudara Rodi Akmal yang kita cintai, dan seluruh pengurus harian DPD PAN Sleman yang hadir pada siang hari ini, Bapak Haji Sri Purnomo, Caleg DPR RI, Dapil DIY yang hari ini bersama kita untuk nanti melepas keberangkatan kita untuk pendaftaran caleg. Ibu, Bapak semuanya yang hadir, caleg-caleg PAN sejumlah 50 orang untuk caleg Kabupaten Sleman yang alhamdulillah sudah hadir beserta rombongan yang diajak, yang saya hormati. Kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan berdoa, semoga Allah memberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa cukup. Saudaraku semuanya, ibu bapak, untuk yang pertama, sambutan dari saudara Ketua DPD untuk itu kepada Saudara Rodi Akmal disilahkan, dan tentu akan diawali dengan yel-yel yang dipimpin oleh Saudara Ketua. Silakan. Oke, sing berdiri aku tuh maksudnya. Oke, kita berdiri dulu, kita yel-yel. Nanti biar bisa diupload di Instagramnya masing-masing. Orang yang tengah yang rekam ki, ketok lah, jadi wah gitu ini, candi ini. Oke ya, saudaraku, ini bagi masih ada yang baru. Udah tahu yel-yelepan belum? Belum. Jadi ketika saya teriak kader, dijawab siap. PAN dijawab menang. Kader PAN dijawab siap menang. Itu tambahin Sleman. Ketika Sleman dijawab 12 kursi, gitu ya. Nah, 12 kursi itu dari mana? Dari masing-masing dapil 2 kursi. Berarti dapil itu 2 kursi. Oke. Oke ya. Kader! Kader! PAN! PAN! Kader PAN! Kader PAN! Tepuk tangan untuk kita semua. Sleman! Sleman! Oke, kalian ini lah ya. Kader, PAN, PAN, Kader PAN, Kader PAN, Sleman, Sleman. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silahkan duduk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Kehormatan Partai Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Purnomo, Bapak saya. Oh ya, caleg, oh ya, sekaligus caleg DPR RI yang seharusnya beliau ini berada di Jakarta, tetapi karena beliau sayang dengan kita semua, ini jadi menemani teman-teman yang ada di Kabupaten Sleman. Yang saya hormati Sekretaris Kabupaten Sleman, Selasa Pak. Sekretaris DPD PAN Kabupaten Sleman sekaligus Bacalek kita Dapil Sleman Utara, insya Allah nomor berapa? 1. Wah. Semoga jadi. Amin. Dan bendahara di mana ini, Mas Dodi? Baru di bendahara dari di bank lagi mempersiapkan uang untuk hari ini. Beserta seluruh jajaran pengurus harian yang hadir, rata-rata pengurus harian ada di dalam, saudaraku. Dan juga yang saya banggakan, saya cintai seluruh bacalek kita yang akan bersama-sama kita daftarkan ke KPUD, dan juga kader Partai Amanat Nasional yang hadir. Tak lupa seluruh jajaran dari pers, media, massa online dan juga offline yang turut serta di dalam kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 12
PAN nomor 12 akan bersama-sama memenangkan Sleman dengan 12 kursi. Nah, jadi hari ini itu penuh dengan strategi. Jadi tadi pengen berangkat jam 12 Pak Imali, tapi nek jam 12 daerah Jumatan gitu. Jadi kita bersama-sama hari ini adalah tanggal 12, kita akan mengirim semua bacalek yang kita miliki. Komposisi seluruh dapil kita sudah akan isi, tetapi ada kemungkinan nanti kita akan bersama-sama menambah petarung-petarung baru di masing-masing dapil. Contohnya hari ini kita kedapatan satu petarung baru di dapil 3, Pak Suprihanto yang mana? Nah, boleh Pak dikenalkan Pak. Nah, ini beliau ini topinya kayak anak muda, selalu saya Pak, woi kecah nom gitu. Jadi semoga bisa bersama-sama meyakinkan bahwa dapil 3 bisa mendapatkan 2 kursi. Amin. Dan juga saudaraku, tahapan pemilu sudah kita lalui. Hari ini kita bersama-sama akan mendaftarkan. Untuk permasalahan nomor urut, DPD PAN Kabupaten Sleman sudah melakukan pleno. Sudah tahu semua nomornya? Ada yang belum tahu, bacalek dan nggak tahu nomornya berapa? Sudah ya? Nah, jadi kita sudah bersama-sama akan mengajukan ke KPUD, tetapi di dalam sistem di KPU RI yang diusulkan sesuai dengan alfabet. Jadi yang namanya Insinyur Haji Abdul Qadir ya dia nomor 1, Dr. Raudi Akmal mungkin jadi nomor 4. Nah, ini adalah sebuah sistem, tapi tidak bermasalah bahwa DPD PAN Kabupaten Sleman dan juga Partai Amanat Nasional di Indonesia akan bersama-sama berkomitmen melakukan sistem pemilu secara terbuka. Apa yang dimaksudkan dengan sistem pemilu secara terbuka? Kita akan bersama-sama mendengar hari-hari terakhir sistem pemilu akan berubah gitu ya. Katanya berubah jadi tertutup, gimana Mas Raudi dan lain sebagainya. Tetapi komitmen kami DPD PAN Kabupaten Sleman, wilayah hingga pusat, apabila nanti MK memutuskan pemilu secara tertutup, maka Partai PAN akan tetap melaksanakan sistem pemilu secara terbuka. Dan teknis tersebut akan kita tuangkan di dalam peraturan partai yang bagaimana suara tertinggi di masing-masing dapil akan menjadikan pemenang. Paham saudaraku semua? Jadi apabila Pak Bondan besok maju nomor 3, nanti akan bareng-bareng. Apabila suara Pak Bondan nomor 3 lebih tinggi daripada nomor 1, maka nomor 3 lah yang menjadi pemenang. Syukur-syukur nomor 1 dan nomor 3 suaranya sama-sama tinggi dan bisa mendapatkan 2 kursi, maka nomor 3 dan nomor 1 menjadi pilihan DPD PAN Kabupaten Sleman untuk memenangkan panjenengan. Saya kira itu saudaraku semua, kita tidak usah panjang lebar, ini sudah mulai mendung. Ini memang pengennya mendung, tidak usah panas-panas. Jadi ini nanti kita akan bersama-sama jalan ke KPUD kurang lebih 1,1 km. Kuat saudaraku? Nanti kita berharap rombongan paling depan diisi oleh traktor. Nah, kenapa traktor? Karena kita pengen bareng-bareng para petani yang ada di Kabupaten Sleman harus maju bersama dengan teknologi. Jadi jangan sampai kita kesini bawa cangkul dan lain sebagainya, tidak. Saya kira sekarang dunia teknologi pertanian harus kita perjuangkan. Sesuai tagline kita adalah PAN bantu rakyat. Jadi kita akan menghadirkan traktor di depan, diikuti nanti dengan seluruh rombongan, mulai bacalek atau digabung bebas. Digabung bebas, silahkan nanti kita jalan 3-3 menuju dengan kantor DPD, kantor KPUD. Nanti selesai di kantor KPUD, jangan kemana-mana, nanti kita pulang bareng lagi. Tapi kalau kata Pak Sri Purnomo, nek mangkat dalane kuwi baline dalane sing beda, gitu ya Pak Sri Purnomo ya. Nah, nanti kita berangkat melalui lurus, nanti kita pulang ngalor lewat rumah dinas. Di CPS teh. Nah, nggak tahu ini nanti. Di sini nanti makan bakso lagi. Saya kira itu saudaraku. Saya mendoakan semoga perjuangan kita
bisa bersama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua niatan kita kan bantu rakyat bisa bersama-sama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya mohon arahan kepada Bapak Sri Purnomo untuk bagaimana strategi-strategi Partai Amanat Nasional yang baik, dan mungkin nanti diakhiri dengan doa untuk kelancaran kita bersama. Saya tekankan saudaraku, musuh kita tidak ada di ruangan ini, ya. Jadi Pak Ardi dengan Mas Zulfikar adalah bersaudara ya. Musuh kita di mana? Musuh kita adalah partai di luar Partai Amanat Nasional. Nah, musuh kita bukan dari Partai Amanat Nasional. Kita bersama-sama akan mendorong seluruh kader Partai Amanat Nasional mendapatkan suara terbaik kita. Jadi jangan sampai kita satu dapil gesekannya terlalu kuat, gesekannya terlalu dalam. Jangan. Bagi para pendatang-pendatang baru mau mencari peta-peta suara, kita perlihatkan mana caleg-caleg, mana suara-suara yang sudah memiliki si incumbent. Oh, ini basisnya Pak Rumit, ini basisnya Pak Dayat. Ini sudah saatnya untuk kita bersama-sama akan kita tata. Dan mulai minggu ini DPD PAN Kabupaten Sleman akan melakukan des atau akan wawancara dengan bacalek dan timnya. Nanti akan kita tanya seperti apa strategi-strategi pemenangan Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu kami mohon waktunya kepada saudaraku semua untuk bisa berkomitmen, nanti kita bisa bersama-sama menjadwalkan agar pertarungan dan juga konstelasi pemilu yang akan datang menjadi konstelasi yang demokratis. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader PAN, kader PAN Sleman. Terima kasih. Terima kasih saudara ketua yang sudah memberikan sambutan, arahan juga semangat bagi kita semuanya. Ada caleg yang masih di belakang, silakan maju Mas Joko. Tadi sudah dipanggil. Silakan. Ini caleg dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua DPD dan jajaran pengurus harian DPD PAN Kabupaten Sleman, dan juga jajaran dari para caleg yang maju baik dari provinsi, kabupaten maupun pusat, termasuk saya ini ya, yang kami banggakan serta hadirin undangan mungkin dari mass media, dari teman-teman dari aparat. Pertama, tentu saja puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya. Siang hari ini kita kumpul di kantor DPD PAN ini dalam rangka kita akan mendaftarkan bacalek-bacalek kita ke KPUD Kabupaten Sleman. Yang kebetulan pada hari ini pada tanggal 12 sesuai dengan nomor kita adalah 12 PAN. Kita dengan nanti sudah mendaftarkan, berarti kita ini sudah mulai harus bekerja, harus berupaya untuk atur strategi bagaimana supaya kita nanti bisa mendapatkan suara terbanyak, suara sebanyak-banyaknya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD bahwasanya kita sesama jago itu adalah mitra, bukan kompetitor. Karena itulah nanti kalau kita satu dapil maju sendiri, ya tidak akan kuat. Kita akan maju sendiri, kemudian lainnya tidak ada yang dukung, menggeh-menggeh kan gitu. Tapi dengan semua dapil sudah terpenuhi, yang dapil 1 7, dapil 2 itu 8, kemudian dapil 3 9 dan seterusnya, itu menandakan kita nanti tinggal bagaimana mengelola jalan rangka untuk merebut masa di masing-masing dapil. Kita sistemnya dengan teman-teman adalah mitra dengan prinsip fastabiqul khairat, untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam cara mencari suara. Jadi kalau nanti sudah basisnya itu misalnya basisnya itu caleg A, panjenengan caleg B, caleg C ngerebut di situ, nanti yang terjadi adalah terjadi inefisiensi atau menjadi anggarannya biar dibengkak. Tapi ketika nanti dipetakan, kita diseriusi yang sebelum digarap oleh teman,
nanti tingkat keberhasilan, tingkat prosentase yang kita dekati, kemudian yang dukung kita, nanti akan menjadi semakin besar. Tetapi kalau dalam satu dusun, satu RW, satu RW, satu RT yang sama, itu direbutkan dengan sesama kita, nanti paling-paling oleh saudara kita yang kita datangi, saya datangi orang 3, di rumah ada 3 yang memilih, dibagi atau siji. Itu artinya tidak efisien. Jadi panjenengan harus pandai-pandai. Nanti ketika dipanggil DPD dengan tim suksesnya, kelompokkan saja strateginya, nanti akan dipetakan, nanti akan dibagi supaya nanti tidak benturan dengan sesama kita. Kalau benturan dengan partai lain harus kita dalam rangka memang kita akan merebut simpati kepada sekitar supaya mereka nanti memilih pada kita. Prinsipnya adalah orang itu kalau dikaruhke, kalau didatangi, insya Allah itu akan bisa ada simpati pada kita. Tapi kalau kita tidak pernah ke bawah, ya nanti sulit kita akan mendapatkan. Jadi berbagai macam cara, saya percaya panjenengan sudah punya strateginya masing-masing yang akan bergerak sungguh-sungguh. Tapi kami harapkan bergerak sungguh-sungguh yang efektif, yang efisien. Jadi caranya bergerak sungguh-sungguh, nabrak-nabrak, nanti menjadi bengkak, pembiayaannya, netesnya, persentasenya rendah. Jadi jangan sampai. Bisa nanti komunikasi, bisa konsultasi dengan DPD, bahkan dengan kami pun kami siap, karena kami juga butuh untuk kemitraan dengan panjenengan semuanya. Jadi saya kalau anak 12 dan itulah akan menjadi kita sukses. Saya kira ini yang saya sampaikan. Ini sudah jam 2, monggo langsung aja kita mulai kita gerakan dengan kita niat. Kita ini ada diniati cari kawan, dan kita untuk dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lewat dunia politik, lewat partai politik, adalah kita niati ibadah. Jadi kalau kita niati ibadah, mudah-mudahan kedua-duanya dapat. Dunia dapat, artinya kita dapat untuk dapat suara sebanyak-banyaknya. Kemudian akhiratnya kita juga mendapatkan karena kita berupaya untuk membantu melayani kepada masyarakat di Kabupaten Sleman dengan program-programnya yang nanti ketika ada sudah jadi. Marilah kita bersama-sama dengan sikap sempurna berdiri untuk kita berangkat dengan pertama membaca Fatihah bersama-sama. Sekarang kita ulangi dulu dengan membaca Fatihah. Mudah-mudahan kita nanti dalam perjalanan dari sini sampai ke KPUD nanti mendapatkan, kemudian kembali lagi ke sini, kemudian kita mendapatkan kelancaran, aman, tidak ada halangan apapun, dan tujuan kita yaitu kita untuk mencari suara sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Monggo langsung aja kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para bacalek, silahkan di depan, nanti diikuti oleh teman-teman yang lain. Jadi mohon bacalek ada di depan dan kira tangan. Caleg ini Pak yo caleg. Ya makanya saya. Silakan yang harap tekan kanan. Mas ini komandan. Pak Kadir nih Pak Kadir. Oke, dibuat 3-3 ya nanti baris ya. Aku tinggal saya hilang loh. Ya angkat benderanya, benderanya di sing go iki. Ya siap kan. Bakut ku wis lawane. Bakut ku arep dhewe lho. Ana panjine jenenge. Oke, tangan. Nanti 12 pas. Jalannya yang rapi, jadi 3 terus ya. Coba. Ini sudah 3 apa ini? Semundur dapat. Oke, lanjut ya 12 Mas. Ya.
Pak Ya. Siono lanjut ya. Ya. Wartawan Mantap. melaporkan. Kondisi ya oke. Aku kok. Oke. Yo ada pokoknya motor baik. Karo tengah jam nek laku. Pak Kem kok Tak kirimi bengkono. ya suka kirimi ya? Kirimi kok YouTube kok. Yang gue sak anane di gabung-gabung. Wah, ya beda. Beda ya, Cen beda. Pas 12. Mas Anas. Mantap, lanjut. Pak. Oke. Suasana di depan KPUD Sleman, dan kita sambut rombongan dari DPD PAN Sleman yang akan melakukan pendaftaran caleg pada pemilu legislatif 2024 di 6 dapil se-Kabupaten Sleman. Bantu rakyat. Ya. Pak. Halo. Makin mulai pijet. 12 Mas. Oh, masuk. Yuk, sini. Sini Pak Arif, sini Bu Erna. Sini. Iya, kita yel bareng. Nanti yang masuk perwakilan, semoga semua lancar. Kader! Siap! Kader! Siap! Kader Ban! Siap!
Tunggu dulu ya. Subscribe. Oke sing ijo dikit iki. Lima itu. Coba satu juga. Wih, satu. Nah, ini ketiga ya sama Arif ya. Dan di KPU Pusat juga pada jam yang sama masuk ke dalam gedung pendaftaran. Monggo silakan. Sini Pak. Motornya disiapkan enggak? Boleh sambil minum atau mati. Oh ayo. Sampai lupa ketua sana Partai PAN. Nanti prosesi pendaftarannya itu Ketua KPU Sleman akan menanyakan maksud tujuan dari Partai PAN. Kemudian nanti kalau disampaikan tapi setelah baik dari Bawaslu dan juga seluruh komisioner yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan Pak Rafi, kami jajaran pimpinan Partai Nasional, saya Rodi Akmal, serta sekretaris di sini hadir Saudara Inoki Azmi Purnomo, tapi tidak maju dari Kabupaten Sleman, majunya ke provinsi. Nah, kemudian di sampingnya ada Saudara Sekretaris Pemenangan kita, Pak Insinyur Abdul Qadir. Nah, kemudian di samping lagi ada Saudaraku Dodi, hello kita, dan juga sampingnya lagi ada Mas Sabto sebagai admin Silon. Suami kita yang pertama adalah silaturahim dengan seluruh teman-teman KPUD dan juga Bawaslu di Kabupaten Sleman. Dan yang kedua, sesuai dengan tahapan pemilu, bahwasanya sekarang sudah saatnya kita untuk bersama-sama mengusulkan bakal calon anggota legislatif dari DPD PAN Kabupaten Sleman. Jadi kami mohon nanti akan bersama-sama menyerahkan berkas-berkas yang sudah kami seleksi dan juga kami ikuti, baik aturan dari KPU tingkat pusat hingga tingkat kabupaten. Dan semoga pada hari ini bisa bersama-sama membawa manfaat untuk kita semua, di mana kesejahteraan masyarakat harus kita angkat. Sekira itu, DPD PAN Kabupaten Sleman lengkap mengajukan dari seluruh dapil bakal calon anggota legislatif penuh, baik dari dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, total ada 50 bakal calon anggota legislatif. Mohon dari KPU bisa dapat menerima berkas kami, dan apabila ada kekurangan ataupun mungkin pemberkasan yang masih kurang sesuai, kami berharap di dalam tahapan selanjutnya kita bisa bareng-bareng untuk melakukan verifikasi terhadap berkas yang kami miliki. Saya kira itu, Saudara Ketua KPU Kabupaten Sleman. Terima kasih. Silakan. Rekan-rekan bisa ngambil dari, tapi nanti kembali ke tempat semula lagi, silakan. Ya, mana ini? Satu, dua, tiga. Oke. 1, 2, 3. Ya, mantep dulu. Oke, sip. Untuk Pak, ini siapa Pak, bisa diulang untuk KPU butuh dokumentasi juga. Di PAN Kabupaten Sleman, Mas Ketua langsung ya, Mas Ketua Rahmat Dokter, dan yang hormati Mas Iroki, Sekretaris, Pak Haji, Mas Dodi, Mas Sapo ya, dan yang hormati ini teman-teman KPU, ini ada Mas Aswino, kemudian Mas Berlagi,
kemudian Bu Indah, sama yang pojok itu Mbak Adi Nyempil gitu. Dokumen aman di sana kira-kira gitu. Dan ini ada Pak Mujib Bawaslu dan kemudian teman-teman rekan-rekan sekretariat. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kami dari KPU Kabupaten Sleman matur nuwun ya atas silaturahimnya dari teman-teman DPD PAN Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua, kami dari KPU Kabupaten Sleman juga mengucapkan selamat datang di Mas Ketua, Mas Sekretaris Undangan dan teman-teman semua. Inilah kondisi KPU Kabupaten Sleman ya, bukan nanti 2025 lebih cerah lagi lah. Gitu. Nah gitu. Untuk selanjutnya ini dokumen ini sudah diserahkan, dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sleman. Nah, untuk langkah selanjutnya prosesnya adalah ini dokumen ini yang diserahkan ini kami periksa, dan kemudian nanti kebenaran dan kelengkapan itu kami periksa, dan kemudian pada hari ini mulai itu nanti akan kita beri keterangan apakah ini lengkap bisa diterima atau kita kembalikan gitu. Tapi kalau wis dibicarain urusannya ya lancar kira-kira gitu ya. Nah tapi ini kita cek ya kelengkapan berkasnya. Kemudian untuk bakal calon itu kan juga sudah disampaikan melalui silon. Nah kalau yang di silon itu hanya pada taraf lengkap ada atau tidak. Tetapi kalau yang diserahkan ini kan harus lengkap dan benar. Tetapi kalau yang bakal calon yang di silon itu adalah lengkap. Kalau kelengkapan itu disampaikan sampai dengan 14 Mei 2023 ini ya. Nah untuk tahap selanjutnya nanti verifikasi administrasi ini dokumennya benar atau tidak, sah atau tidak nanti setelah tanggal 14, dari tanggal 15 sampai dengan awal Juni. Nah, itu dari sisi dari sisi proses ya gitu. Nah kemudian setelah ini nanti kondisi Mas Ketua, Mas Sekretaris, Pak Haji, nanti ada EO yang masih tinggal di sini nanti untuk proses pengecekan selanjutnya. Kemudian di ruang sebelah atau kita siapkan podium. Nah, semoga nanti Mas Ketua beserta jajaran bisa menyampaikan konferensi pers, pesan-pesan pada masyarakat terkait dengan pencalonan seperti apa, bahkan juga nanti terkait pesan-pesan terkait dengan pemilu pada umumnya. Nanti bisa digunakan. Kemudian yang terakhir bahwa KPU itu merupakan lembaga layanan. Nah, kami melayani masyarakat dan melayani partai politik. Monggo memberikan masukan kepada kami KPU Kabupaten Sleman jika mungkin ada layanan yang kurang pas, kurang baik, berikan masukan kepada kami dan kami akan segera memperbaiki ketika pelayanan itu kurang baik, sehingga kami selaku lembaga publik itu bisa akuntabel dan kemudian bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini mobilnya mengatakan Mas Ketua dan seluruh pengurus DPD PAN Kabupaten Sleman dari kami. Ada tambahan Bu Aan, Mas Saswino, Mas Bay. Oh, cekap ya. Ya saya kira mengatakan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Foto sini betul aja. Nasional Kabupaten Sleman menyerahkan berkas kepada KPUD Kabupaten Sleman. Total berkas yang kita serahkan ada 50 bakal calon anggota legislatif dari dapil 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 full terisi oleh tarung-tarung dari Partai Amanat Nasional. Hari ini merupakan hari yang spesial karena hari Jumat, di mana hari Jumat merupakan berkah untuk kita semua dan semoga ini menjadi tanda baik bagi Partai Amanat Nasional. Amin. Dan hari ini juga bertepatan dengan tanggal 12, di mana Partai Amanat Nasional memiliki nomor 12 dan kita memiliki target 12. Nah, semoga dengan bertepatan tanggal 12, kemudian Partai PAN nomor 12, kita memiliki target 12 kursi, bisa bersama-sama dipermudah oleh Allah SWT. Amin. Dan Partai Amanat Nasional mulai sekarang sudah harus bersama-sama turun ke masyarakat dan bantu rakyat. Jadi kita bersama-sama menggunakan traktor,
yang mana artinya adalah kita menginginkan adanya transformasi pertanian. Bagaimana para petani yang ada di Kabupaten Sleman harus lebih sejahtera dengan teknologi yang kita berikan. Kita akan memberikan kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat, pro kepada rakyat. Kita harus dengarkan keluhan masyarakat, kita dengarkan baik-baik apa yang terjadi di tengah masyarakat. Saya kira itu untuk pendaftaran kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kabupaten Sleman sudah memenuhi 30%, bahkan lebih. Nanti dari masing-masing dapil 1 sampai 6 memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan ada yang 45% lebih. Jadi sudah hampir lebih dari setengah. Target kita memiliki kursi 12. Nah, Ada strategi khusus untuk bersama-sama. ya, tentunya hari ini Partai Amanat Nasional memiliki tugas-tugas baru, yaitu bagaimana kita mendatangkan juga bakal calon anggota legislatif yang oke-oke. Nah, ini di kiri saya ini ada penyanyi top Biduan ya. Nah, Biduan yang milenial, nah, perempuan, dan juga insya Allah akan menggait suara-suara baru di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak hanya spesifik kepada satu target. Di sini banyak anak-anak milenial nih. Mas ada Mas Abdul Zulfikar. Nah, tadi ada Mas Bineswal Kodri gimana? Nah, ini juga anak muda. Juga kita ada petarung-petarung lama kita, ini juga tetap hadir, pengusaha-pengusaha aromanis. Nah, ini juga kita akan bareng-bareng mencari segmen yang seluruh masyarakat ada. Baik segmen milenial kita ambil, segmen perempuan kita ambil, dan segmen agamis tentunya juga akan kita rangkum. Dari mana ada? Ini saudara sekjen, ini adalah petani kita. Petani yang sudah upgrade. Nah, nanti kita akan diberikan contoh bagaimana para petani-petani ini untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Mas Ahmad Abdul Zulfikar juga seorang petani. Dia beternak, anak muda, punya 1000 kambing, domba, sapi. Nah, yang ini persiapan untuk Idul Adha, kita dijual atau masyarakat. Untuk incumbent ada satu incumbent yang naik ke provinsi, kemudian ada yang incumbent provinsi turun ke tingkat kabupaten. Namanya Pak Arif Kurniawan dari daerah Pilih 6 kemarin, sekarang kemudian naik ke Dapil Selatan. PAN sekarang ada berapa kursi? PAN sekarang ada 6 kursi, suara kemarin kita ada 94.000. Kita berharap suara kita bisa menjadi 150.000 dengan perolehan 12 kursi. Nambah kursinya. Dan 6-6-nya ini incumbent masih semua ya? Yang Incumbent, satu naik ke ya. 5-nya masih. Tidak ada yang pindah.